Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang Adversary Emulation Tools. Tools yang kami gunakan pada kesempatan kali ini yaitu Infection Monkey. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Abdullah Hafiz dengan nomor NIM 0110220286. Dan yang kedua ada saya sendiri, Afifah Hairunisa 0110220026. Dan yang ketiga ada Ahmad Noval Fahmi dengan nomor NIM 0110220078. Dan yang terakhir ada Muhammad Taufikur Rahman dengan nomor NIM 0110220118. Selanjutnya, pada presentasi kali ini ada 5 topik yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada penjelasan tools, yang kedua itu ada tujuan dan manfaat penggunaan tools, dan yang ketiga itu cara penggunaan tools, dan yang keempat instalasi tools, yang kelima itu kelebihan dan kekurangan tools. Baik, apa itu Infection Monkey? Guardicore Infection Monkey adalah alat simulasi pelanggaran dan serangan atau BAS open source untuk evaluasi keamanan jaringan dan mengidentifikasi bagaimana penyerang dapat mengeksploitasi celah keamanan jaringan. Tujuan manfaatnya, penggunaan tools. Yang pertama tujuannya yaitu untuk menguji keamanan jaringan terhadap pelanggaran perimeter dan infeksi server internal. Dan manfaatnya untuk menguji strategi keamanan dan meningkatkan strategi perlindungan ransomware. Cara penggunaannya yaitu cara kerja Infection Monkey dimulai dari menentukan konfigurasi attack, lalu menjalankan Monkey agent ke dalam jaringan untuk mensimulasikan serangan. Setelah melakukan serangan, seluruh informasi mengenai serangan, kerentanan serta apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh Monkey agent akan dikumpulkan di island server untuk dilaporkan kepada pengguna. Oke, untuk cara instalasi, yang pertama kita download tools Infection Monkey-nya di web, linknya tertera di situ. Kemudian kita masuk ke CMD dan mencari atau pakai cd ke folder yang dimana tools Infection Monkey tersebut. Kemudian kita beri akses chmod a+x agar bisa mengizinkan user untuk mengeksekusi. Kemudian kita jalankan Infection Monkey-nya. Lanjut. Setelah tools Infection Monkey-nya sudah berjalan, kita tes dengan membuka web dan masukkan address https localhost 5000 dan kemudian login dengan password dan admin yang tersedia. Lanjut. Untuk kelebihan dan kekurangan, untuk tools Infection Monkey ini itu gratis dan open source dan bisa dimodifikasi asalkan memenuhi standar di bawah lisensi open source GPL v3. Kemudian pengujian yang mendalam, mendukung container public dan private cloud, jadi bisa menambah dan memberikan fitur yang lebih banyak. Memiliki 3 laporan analisis berupa ZT, attack matter, simulasi pelanggaran, dan serangan. Jadi kita bisa tahu jaringan kita itu memiliki kekuatan dan kekurangan dan bisa ditampilkan di web tadi. Kemudian mudah dan dikembangkan dan berkelanjutan. Mudah dan dikembangkan dan berkelanjutan yaitu
infection monkey bisa dikembangkan atau di-develop lebih lanjut dan berkelanjutan bisa di-maintain lebih lama oleh community. Kemudian visualisasikan gerakan penyerangan dan secara otomatis dan menangani jaringan yang terlepas dari ukurannya. Visualisasi gerakan penyerang itu seperti bagaimana sih misalkan hacker tuh memiliki trik-trik yang akan menyerang misalkan network kita. Nah, pola-pola hacker tadi bisa diprediksi atau si infection monkey ini memberikan tips untuk mengcounter serangan dari hacker tadi. Kemudian kekurangannya ada beberapa file yang terdeteksi virus. Kenapa terdeteksi virus? Karena aplikasi ini sering dimodifikasi dan adanya itu yang menyebabkan file komputer kita mendeteksi bahwa infection monkey terkadang terdeteksi sebagai virus. Kemudian tidak bisa menargetkan device di luar local network atau kurang detail dalam melakukan assessment. Untuk yang ini emang nggak bisa di luar karena tujuan dari infection monkey itu toolsnya untuk memberikan informasi seputar local network. Tapi mungkin untuk kedepannya infection monkey bisa memberikan fitur yang lebih baik lagi seperti luar local network dan yang lainnya. Kemudian harus dijalankan terus-menerus. Yaitu seperti internet yang harus stabil, kemudian harus sering di-maintenance atau dirawat agar aplikasi infection monkey bisa terus berjalan. Lalu untuk simulasi pendemoannya akan ditunjukkan oleh Abdullah Hafiz. Oke, di sini saya Abdullah Hafiz. Tugas saya di sini akan menjelaskan gimana cara menggunakan tools infection monkey-nya. Nah, di dalam terminal ini kita langsung masuk ke mode root. Sudo su. Lalu masukkan passwordnya. Salah. Oke, ketika sudah masuk mode root, kita langsung menuju file download untuk mengeksekusi file yang sudah kita download tadi. Caranya ketikkan ls, kemudian enter, cd, download, kemudian enter. Nah, di sini kan dikasih tahu nih. Kemudian ls lagi untuk menampilkan folder-folder yang terdapat di file download. Nah, ini ada namanya infection monkey. Nah, sebelumnya karena saya sudah mencoba menginstal, biasanya itu ada sedikit problem. Dia tidak bisa diinstal. Dia butuh izin terlebih dahulu untuk menginstal si infection monkey-nya. Gimana caranya supaya mendapatkan izin dari Linux-nya? Ketikkan cmod tadi yang sudah dijelaskan seperti tadi di slide ini, kemudian enter. Setelah itu kita bisa install dengan ketikkan ini saja, // oke, kemudian enter. Kita eksekusi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini proses sudah selesai. Maka untuk mengakses di infection monkey-nya di website, kita menggunakan ini, https
yang kita kopikan. Terus kita ke, nah ini saya sudah masukkan sama seperti tadi. Halaman tampilan awalnya seperti ini, kemudian username dan passwordnya itu terdapat di komen lainnya. Kita cari di atas, dia sudah terdapat di sini. Otomatis. Nah ini namanya Mooncase. Ini sebagai username. Dan passwordnya itu yang ini, environment. Kita copy, kemudian kita paste. Setelah itu klik login. Oke, karena di sini saya sudah mencobanya tadi sebelum melakukan presentasi, maka saya akan mengulang lagi. Caranya di sini ada bagian start over, kemudian kita reset environment, kemudian kita reset. Nanti tampilan awal setelah login adalah seperti ini. Kita memilih skenario-nya. Bisa ransomware, bisa ada yang custom. Untuk permulaan kita menggunakan yang custom terlebih dahulu. Kita pilih custom, kemudian kita ke bagian konfigurasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat yang berwarna hijau terang, hijau gelap maksudnya, dia adalah tools yang wajib digunakan. Sementara yang hijau muda, yang agak cerah, ini dia juga sama, yang bukan tapi tidak wajib, bisa digunakan tapi tidak wajib. Sedangkan yang putih tidak digunakan. Nah, ini sudah bawaan dari si aplikasinya, dari run Mooncase-nya sendiri, dari interface Mooncase-nya sendiri. Oke, kemudian ke menu exploit. Di sini kita bisa milih exploiters, bisa memilih apa saja yang ingin di-attempt. Oke, ada SSH, Sherlock Explorer, dan lain sebagainya. Kemudian bisa dilihat exploit usernya siapa aja, kredensialnya ada si administrasi, root, dan user. Kemudian password exploitnya kita bisa lihat. Oke. Selanjutnya ada bagian network. Di sini ada scan target listnya. Target spesifiknya adalah IP yang ini 192.168.0.1. Di sini network segment testing. Oke, sudah jelas. Oke, setelah itu kita langsung menjalankan si Mooncase-nya ini. Oke, sebelum menjalankan kita kembali lagi ke attack and check, kemudian kita pilih submit. Kita submit dulu bagian-bagian yang akan dilakukan oleh si Mooncase-nya nanti untuk mengeksploitasi. Di sini lumayan lama lebihnya. Nah, di sini sudah ada tulisan configuration successful. Sekarang kita akan menjalankan si Mooncase-nya. Pertama, kita ke bagian run Mooncase, kemudian ke from island. Kita klik. Oke, di sini sudah checklist. Kalau misalnya dia belum checklist, dia harus mengulang sampai sampai muncul tanda checklistnya. Kalau tidak bisa, kemudian kita ke infection map. Nah,
Di bagian ini, dia akan mendeteksi jaringan-jaringan yang terkait, kemudian dia akan mengeksploitnya. Di sini prosesnya lumayan lama, memakan waktu yang sangat lama. Oke, sambil menunggu, saya akan sedikit menjelaskan terkait si infection man case-nya ini. Ini tadi yang halaman download-nya, kemudian nah di sini ada namanya di dokumentasinya di website resmi ada dokumentasi si man case-nya. Pertama ada setup, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Bisa kita klik setup-nya di sini. Pertama kita setting dulu, pertama di download, kita mau pakai Windows, Docker, Linux, apa yang lain-lain. Karena saya pakai Linux tadi, saya menggunakan yang Linux. Oke, di sini kita menggunakan Linux, kita klik Linux-nya. Kata dia support operating system, support di apa aja Linux-nya, ada Kali, ada Ubuntu, ada dan lain sebagainya. Di sini ada Black Crutch, Kali, Parrot, Rocky, dan macam-macam Linux lainnya. Kemudian play image-nya seperti yang tadi saya sudah kasih tahu, dia harus menggunakan kode cemut dulu supaya diizinkan akses untuk menginstal. Setelah install langsung buka https localhost 5000. Oke. Di sini kalau ada terjadi sedikit kesalahan di bagian server, maka dia harus merubah seperti ini. Oke, habis itu kita ke bagian usage atau bagian penggunaan, cara menggunanya. Oke, pertama kita tadi sudah login. Nah, setelah itu di bagian run monkey-nya pilih run monkey island. Sama seperti tadi sudah saya contohkan. Lalu ditunggu saja. Ditunggu sampai di loading. Ditunggu sampai yang tadinya di sini ada satu komputer yang terdeteksi dia menjadi 2 dan menjadi banyak seperti yang ini. Nah, di sini dijelaskan kalau ada yang tanda merah ini dia maksudnya exploit, kalau yang kuning dia scan, yang biru tunnel, kalau yang abu-abu itu island communication, dia cuma mengirim komunikasi saja. Yang merah itu berarti dia sudah mengeksploitasi, kalau yang kuning dia cuma meng-scan, yang biru ada tunnel dan lain sebagainya. Oke, kemudian itu ada namanya skenario. Di bagian skenario ini ada 2. Ada yang namanya skenario yang ransomware sama yang custom. Nah, di sini kita pakai yang custom terlebih dahulu. Coba kita kembali lagi ke bagian yang tadi, apakah sudah selesai? Belum. Nah, di sini dia sudah kebaca satu pengguna dengan server 10.0.2.2. Dia masih meng-scan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sekalian saya akan menjelaskan bagian yang tadi ya, di bagian ininya, skenario-nya. Pertama itu skenario custom. Bisa dibaca sendiri. CWAS stand your zero trust, network segment, dan bagian-bagian yang lainnya.
Kita di sini dikasih tahu bahwa ini adalah konfigurasinya. Oke, setelah itu ada yang namanya bagian yang ransomware, ransomware simulation. Kita lihat sebentar, apakah sudah selesai? Belum. Oke, sambil menunggu saya akan menjelaskan yang si ransomware-nya ini. Nah, ransomware itu apa sih? Ransomware itu adalah Ransomware itu apa sih? Ransomware itu adalah sebuah serangan yang mengunci komputer sekaligus datanya. Nah, jadi serangan ransomware ini akan berdampak sangat merugikan bagi para pengguna komputer tentunya, apalagi kalau mereka di bagian bisnis digital atau perusahaan-perusahaan besar. Mengapa merugikan? Karena semua data dan komputer-komputer yang mereka miliki itu terkunci. Mereka tidak bisa mengakses karena sudah terkena ransomware. Nah, di sini beberapa contoh file-file yang bisa dikunci oleh si ransomware-nya. Ada banyak, contohnya ada back, ada .conf, ada namanya yang di sini file doc, ikan, terus ada file foto, email, dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali. Nah, di sini kalau sudah terinfeksi ransomware, maka dia akan ada tulisan let me text file. Nah, caranya supaya misalnya komputer kita sudah terkena ransomware nih. Cara mengatasinya adalah kita bayar kepada si hacker tersebut supaya datanya bisa dikembalikan. Oke, seperti itu. Kemudian cara mencegahnya itu seperti apa agar tidak terjadi terkena serangan ransomware. Yang pertama, kita harus selalu mengupdate antivirus yang kita miliki. Kemudian kita harus saling tetap menjaga agar tidak terjadinya serangan. Defender kita harus kuat. Setelah itu, kalau kemungkinan sudah terjadi ada yang terinfeksi, misalkan kan di bagian perusahaan itu kan ada banyak ya komputernya. Topologinya misalnya komputer satu nyambung dengan komputer yang lain. Misalnya komputer A kena nih, gimana caranya supaya komputer B dan C tidak terkena? Maka misal si A sudah terkena, maka kita harus putus jaringan dengan cara mematikan komputer tersebut. Komputer B dan C harus kita matikan supaya tidak terinfeksi si ransomware ini, karena penyebaran ransomware ini sangat cepat gitu. Kalau tidak segera ditangani, maka kerugian yang sangat besar akan terjadi di suatu perusahaan. Oke. Kita melihat lagi di sini, masih belum ya? Oh, sudah. Oke, di sini sudah selesai. Terdapat dua jaringan, terdapat dua komunikasi yang terdeteksi. Ada 3. Tambah 1 lagi. Kemudian kita ke bagian ini. Security report. Nah, katanya dia no critical security issue. Nggak ada bagian-bagian yang terserang atau aman. Jadi kita bisa lihat the monkey start operating from the following machine, manual install dikali. Terus the monkey running konfigurasi namanya ini gitu kan. Passwordnya, terus ada security finding. Sini sudah jelas. Di sini dikasih tahu kata dia.
exploitnya 0, nggak ada yang kena serang. Dia hanya mau scan aja, melihat gitu. Karena tidak ada yang bisa diserang. Oke, lanjut ke bawah. The monkey discovered 8 open service on 4 mesin. Oke, di sini dia mendeteksi ada 4 mesinnya. Monkey-nya nggak ada yang sukses ya, 0 mesin yang terinfeksi. Oke, lanjut ke bagian Zero Trust Report. Sini bisa dilihat bagian-bagian yang merah dan yang hitam. Ada bagian data, people, network, device, itu yang kena serang, tapi penyerangannya gagal. Bisa dilihat di sini keamanannya sudah sangat bagus. Kita ke bagian attack and report. Kita lihat. Nah, di sini di bagian yang abu-abu ini dia tidak bisa dikerjakan. Tadi kan yang sudah kita lihat di konfigurasinya. Nah, di sini kita bisa lihat juga, mohon maaf, di bagian ini, di attack and report. Itu yang namanya yang abu-abu, dia tidak bisa berjalan. Terus yang merah, ini yang pink, itu sudah berjalan. Sedangkan yang kuning ini, kuning muda, dia berhasil tapi gagal gitu. Oke, kita ke ransomware report-nya. Nah, kalau kita ingin mengulang lagi, melakukan eksploitasi, mencoba-coba lagi, maka kita reset dulu, reset environment, kemudian kita pilih reset. Nah, dia akan balik lagi ke skenario, memilih skenario, mau yang ransomware atau custom. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.